semuanya, selamat jumpa lagi dengan Ibu Feby di tahun pembelajaran 2021-2022. Tentunya dengan pelajaran agama Katolik yang semakin menarik. Nah, hari ini kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang aku bangga menjadi seorang perempuan atau menjadi seorang laki-laki. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu Feby harap anak-anak selalu memiliki semangat belajar yang tinggi dan tentunya selalu menjaga kesehatan. Ayo anak-anak, kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai seorang perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan itu dalam pelajaran agama hari ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita membukanya dengan doa, Ibu akan memberitahukan gambaran besar tentang pelajaran kita hari ini. Hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mampu menyebutkan ciri-ciri kodrati seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang kedua, anak-anak mampu membuat moto atau kalimat ajakan yang indah tentang sikap sebagai seorang perempuan dan sebagai laki-laki. Ayo anak-anak, kita belajar bersama. Oke anak-anakku yang terkasih, berikut perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar seorang perempuan dan juga ada seorang laki-laki. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan rupanya. Tuhan juga memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah anugerah Tuhan dan melengkapi satu sama lain. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki paling mencolok pada perbedaan fisik. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan manusia, berikut kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara,
dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah Ibu membacakan kisah tentang Allah menciptakan manusia, Ibu Feby akan memberikan penjelasan singkat berdasarkan kisah yang telah kita dengar bersama. Anak-anak, ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan yang melekat dan tidak bisa digantikan. Ciri khas tersebut sebagai ciri kodrati, yaitu contohnya perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Laki-laki memiliki jakun. Laki-laki dan perempuan adalah setara, anak-anakku, sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dalam kitab Kejadian yang telah kita dengar, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia." Nah, anak-anakku yang terkasih, Allah menciptakan kita berdasarkan rupanya. Artinya, kita memiliki harga diri dan martabat yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar laki-laki dan perempuan saling melengkapi, hidup bersama, saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong. Seperti contohnya orang yang sudah menikah, atau Ibu Feby berikan contohnya kedua orang tua kita. Kita juga harus saling mengasihi dan menolong, bukan dengan keluarga kita sendiri, tetapi dengan orang lain. Apalagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita melihat karena dia laki-laki, kita sebagai perempuan malu atau tidak mau menolong dia ketika dia kesusahan. Kita harus menolong karena itu yang diajarkan oleh Allah dari awal penciptaan, yaitu kita saling menghargai dan saling melengkapi. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan materi hari ini tentang aku bangga sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang laki-laki. Anak-anakku yang terkasih, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling menghargai antara perempuan dan antara laki-laki. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu Feby akan selalu mengingatkan anak-anak bahwa yang pertama, anak-anak harus tetap memiliki semangat belajar, dan yang kedua, jangan lupa harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di akhir video ini Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas. Ibu Feby harap anak-anak mengerjakan tugas tersebut dan mengirimkan kepada Ibu Feby melalui via WA. Ibu tunggu ya tugasnya anak-anak. Mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas cinta dan berkat-Mu
karena kami dapat belajar untuk menjadi seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu agar kami dapat lebih menghargai satu sama dengan yang lain. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini anak-anakku yang terkasih, tugas agamanya. Selamat mengerjakan.